Puja Octavia, NPM 2321010094, Prodi Hukum Keluarga kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelanggaran administrasi negara dan upaya hukum. Administrasi negara adalah kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan tugas pemerintah yang dilakukan oleh aparat negara untuk menjalankan fungsi-fungsi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Administrasi negara mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik untuk mencapai tujuan negara serta memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Secara lebih spesifik, administrasi negara berhubungan dengan pengaturan dan pengelolaan sumber daya, pengorganisasian birokrasi, serta pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara, seperti presiden, menteri, dan pejabat pemerintahan lainnya. Hal ini juga mencakup koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dalam pelanggaran administrasi negara merujuk pada tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat atau badan administrasi negara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat merugikan kepentingan publik atau bertentangan dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik. Jenis-jenis pelanggaran administrasi negara itu ada 3, yaitu pelanggaran terhadap prosedur atau prosedural, misalnya tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam mengambil keputusan administrasi. Kedua, itu pelanggaran terhadap substansi tindakan atau keputusan yang melanggar hukum substansi yang mengatur suatu kebijakan atau tindakan administratif. Yang ketiga, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Upaya hukum terhadap pelanggaran administrasi negara. Upaya hukum yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran administrasi negara antara lain yaitu 1. Gugatan administratif. Masyarakat dapat mengajukan gugatan administratif kepada pengadilan administratif jika merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administratif yang tidak sesuai dengan hukum. Yang kedua yaitu permohonan tinjauan kembali keputusan administratif melalui lembaga yang berwenang seperti Ombudsman yang dapat mengkaji apakah suatu keputusan atau tindakan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu penyelesaian melalui Komisi Informasi atau Ombudsman jika suatu pelanggaran terkait dengan prinsip transparansi atau akuntabilitas. Seseorang mengajukan laporan ke Komisi Informasi atau Ombudsman yang bertugas mengawasi dan menyelidiki penyalahgunaan wewenang. Yang keempat yaitu gugatan perdata. Jika pelanggaran administrasi negara menyebabkan kerugian material kepada individu atau pihak tertentu, maka dapat diajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi. Yang kelima yaitu proses pidana. Jika pelanggaran administrasi negara dilibatkan tindak pidana seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, maka proses hukum pidana dapat dilakukan. Penting bagi warga negara untuk memahami mekanisme ini agar hak-haknya terlindungi dan proses administrasi negara berjalan dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku.